Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah mengklik video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Serta kalian share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Sebelumnya aku mau ngucapi selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita umat muslim. Semoga puasa tahun ini lebih berkah dan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang sebuah permainan di mana konon katanya permainan ini dapat memanggil hantu atau arwah yang berbeda dengan kita. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Bloody Mary. Bloody Mary adalah legenda Amerika, yaitu seorang wanita yang bernama Mary yang dikabarkan meninggal di depan cermin. Beberapa juga mengatakan bahwa kalau Mary ini meninggal karena dibunuh oleh kekasihnya sendiri atau teman kencannya. Beberapa menganggap bahwa Mary ini adalah seorang penyihir dan arwah Mary dikatakan terperangkap di dalam sebuah cermin sehingga dia tidak bisa keluar. Kecuali ada seseorang yang membuka jalannya, dan karena dia terlalu lama terperangkap di dalam cermin tersebut, jiwanya menjadi marah, hampa dan tidak bisa melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan. Dan untuk memanggil Bloody Mary ini, kalian hanya perlu mengatakannya atau menyebut namanya sebanyak 3 kali, yaitu berdiri di depan cermin dan membawa sebuah lilin yang menyala. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Setelah itu, maka ada sesosok seorang wanita yang berlumuran darah akan muncul di hadapan kalian. Beberapa orang menyebut bahwa mereka yang melakukan permainan ini merasakan kemarahan dari Bloody Mary karena dia merasa tidak senang diganggu, yaitu mereka mulai merasakan seperti dicekik, kutuk, bahkan hingga dibunuh. Lift ke dunia lain atau elevator. Permainan ini berasal dari Korea dan konon katanya bisa membawa kita ke dunia lain atau dunia gaib. Untuk melakukan permainan ini, kalian harus mencari sebuah gedung minimal mempunyai 10 lantai, dan pastikan ketika kalian ingin melakukan ritual pemanggilan atau permainan ini bahwa tidak ada orang di gedung tersebut atau di dalam lift tersebut. Untuk melakukan permainan ini, kalian harus memasuki sebuah lift, dan setelah itu kalian harus menekan angka 4, 2, 6, 2, 10, dan 5. Nanti di lantai kelima kalian akan melihat seorang wanita yang akan masuk ke dalam lift tersebut. Tetapi kalian jangan menyapanya atau berbicara dengannya. Setelah itu kalian tekan lagi angka 1, tetapi lift tersebut tidak akan turun ke lantai 1, melainkan bakalan naik ke lantai 10. Setibanya kalian di lantai 10, kalian bisa turun dari lift tersebut dan berkeliling untuk melihat dunia lain. Wanita yang ada di lift tersebut akan bertanya, "Kemana kamu pergi?" Tapi jangan pernah kalian menjawabnya. Nah, untuk kembali ke dunia nyata, kalian hanya perlu menekan angka yang sama seperti tadi, yaitu 4, 2, 6, 2, 10, dan 5. Tetapi, jika kalian pingsan saat memainkan permainan ini, kemungkinan besar kalian akan terbangun di rumah kalian sendiri. Tapi kalian harus periksa dulu sekitar kalian, apakah itu memang rumah kalian yang sebenarnya atau sudah di alam yang berbeda. Berani mencoba? Hitori Kaku Rainbow. Ya, permainan ini sebelumnya udah pernah aku bahas di video pertama aku tentang misteri lagu Dingdong. Kalian bisa lihat sendiri yang ini, dimana katanya Hitori Kaku Rainbow ini adalah permainan petak umpet dengan diri sendiri.
Dan ini adalah permainan khas dari Jepang, digunakan untuk berkomunikasi dengan roh yang bergentayangan. Untuk alat peraganya, kalian hanya memerlukan sebuah boneka dan beberapa alat-alat lainnya yang bisa kalian cari di internet. Dimana katanya Hitorika Kurembo ini mirip dengan jelangkung yang ada di Indonesia. Namun nyatanya itu berbeda, tidak ada kesamaan. Dijelaskan bahwa Hitorika Kurembo ini membuat boneka yang dapat bergerak serta mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Papan Ouija. Papan Ouija dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan arwah atau setan. Konon, permainan ini memanggil hantu dan ditemukan pertama kali di Cina pada tahun 1100 sebelum Masehi. Namun populer serta dijual pada tahun 1890 oleh Elijah serta Charles. Mulai sejak itu, beberapa orang bermain dengan papan ini dan mereka merasakan setelah melakukan permainan ini, mereka diganggu oleh arwah tersebut. Dan sudah banyak kasus-kasus kerasukan dari permainan papan Ouija ini. Permainan pemanggil hantu ini sangat populer di semua dunia. Dengan media 6 atau 4 pensil, serta memanggil roh seorang bernama Charlie. Ujung pensil mesti sama-sama bersentuhan, serta katakan mantra seperti ini. Charlie, Charlie, can we play? Kalian harus mengatakan itu sampai pensil tersebut bergerak. Dan seandainya pensil tersebut bergerak ke arah dalam, itu bermaknakan ya. Serta bila ke arah luar, maka bermaknakan tidak atau tak. Dan untuk permainan ini sendiri ada 2 versi. Yang pertama ada yang no yes itu, terus sama yang tadi, yang ini. Beberapa orang juga mengakui kalau sering diganggu karena melakukan permainan ini dan mereka kerap kali ditampakkan oleh setan yang bernama Charlie tersebut setelah memainkan game ini. Lanjut. Candyman. Saat ingin memainkan permainan ini, kalian harus berpikir terlebih dahulu karena permainan ini sangat mudah dan sangat mengerikan. Karena permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja. Untuk melakukan permainan ini, kalian hanya perlu berdiri di depan cermin dan di dalam kamar mandi kalian sambil memanggil namanya sebanyak 5 kali, yaitu Candyman, 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 Candyman. Pokoknya sampai 5 kali. Setelah itu kalian harus melihat ke cermin, lalu kalian akan melihat sepasang bola mata merah yang menyala dan memandang balik ke kalian. Setelah itu kalian harus cepat menyalakan lampu dan lari ke tempat yang terang. Jika kalian tidak keluar, maka Candyman akan keluar dari cermin dan membunuh kalian. Kerumasan. Persyaratan untuk melakukan permainan ini adalah kalian harus mempunyai bak mandi yang seperti ini di kamar mandi. Setelah itu, kalian akan bermain kejar-kejaran dengan hantu yang akan berjalan sepanjang 1 hari penuh. Bila tidak berhasil memenangkan game ini, maka kalian akan dihantui seumur hidup. Jangan kalian buka atau keluar dari kamar mandi. Jangan sampai kalian terpeleset di kamar mandi. Jangan kalian menguras bak mandi tersebut sampai permainan selesai. Dan jangan sampai tertangkap. Selanjutnya ada Satu Rokun. Menurut urban legend bahwa Satu Rokun ini merupakan roh hantu maupun setan Jepang yang muncul dalam wujud anak laki-laki. Dia tahu segalanya tentang masa lalu kita, masa depan kita, atau masa sekarang kita.
dan dapat menjawab semua pertanyaan apapun yang akan kalian tanyakan. Untuk melakukan permainan ini, kalian harus melakukan sebuah ritual khusus untuk memanggil satu rokun, dan di mana kalian membutuhkan sebuah telepon genggam, beberapa koin, dan telepon umum yang digunakan untuk memasukkan koin nanti. Untuk langkah-langkah permainan ini, yang pertama, masukkan uang ke dalam telepon umum, putar nomor telepon kalian sendiri. Yang kedua, kalian ucapkan mantra berikut. Satorukun, datanglah kemari. Satoru, tunjukkan dirimu. Satoru, kumohon jawab aku jika kau di sana. Yang ketiga, setelah proses itu selesai, tutup telepon umum tadi dan matikan telepon genggam kalian. Jika kalian melakukannya dengan benar, maka kalian akan mendapatkan telepon dari Satorokun dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Ketika dia menelpon pertama kali, maka Satorokun akan mengatakan di mana dia berada. Kemudian dia akan memutuskan telepon dan dia akan memanggil kalian beberapa kali, dan setiap kalinya dia akan semakin dekat dengan kalian. Saat dia menelpon untuk terakhir kalinya, maka dia akan berkata, "Aku di belakangmu sekarang." Pada saat itu, cepat ucapkan pertanyaan kalian yang ingin kalian tanyakan. Tetapi kalian harus tahu syarat-syarat berikut supaya tidak ada resiko yang kalian tanggung. Yang pertama, jangan membalikkan badan kalian atau mencoba melihat dia. Yang kedua, jangan menyentuhnya. Yang ketiga, jangan memanggilnya jika tidak punya pertanyaan. Dan yang keempat, saat dia berada di belakang kalian, jangan menunda, segera ucapkan pertanyaan kalian. Jika kalian melanggar aturan tersebut, maka kalian akan mati dan Satorokun akan membawa kalian ke neraka. Jadi diharapkan bagi kalian yang ingin melakukan permainan ini, kalian harus menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, dan jika kalian telah berhasil melakukan permainan ini, jangan pernah menunda-nunda pertanyaan kalian. Cepat sampaikan. Oke, selanjutnya. Baby Blue. Baby Blue ini sering disebut-sebut mirip dengan permainan Bloody Mary. Jadi untuk melakukan permainan ini, kalian harus masuk ke kamar mandi dan semua lampu harus gelap dan tidak ada satupun cahaya. Berdiri di depan cermin, lalu kalian harus membuat posisi tangan kalian seperti menimbang bayi atau kayak gini, ya kayak gitulah. Dan harus menyebut nama Baby Blue sebanyak 13 kali. Katanya kalau kalian berhasil melakukan permainan ini, maka tangan kalian akan merasakan berat atau merasakan suatu beban yang ada di tangan kalian. Adalah permainan hantu di mana katanya memanggil hantu dari alam gaib untuk datang ke dunia kita. Kalian harus menggunakan sebuah boneka dari batok kelapa serta tongkat kayu. Langkah mainnya cukup gampang, yaitu buat boneka sebagai media, lantas kalian ikatkan pensil atau pena di tangannya serta tempatkan kertas putih di depannya dan nyanyikan mantra ini berkali-kali. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Begitu seterusnya sampai dia datang. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang permainan-permainan yang katanya dianggap bisa mendatangkan hantu. Bicara soal hantu memang tidak ada habis-habisnya, dan bagi kita sendiri jangan pernah mengganggu mereka dan mereka tidak akan mengganggu kita. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa kalian ikuti juga media sosial aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.